Hi, Josin's learners. Welcome back to Josin Translation YouTube channel. Okay, I'm very happy that I can meet you again in this video. Kita akan lanjutkan lagi pembelajaran bahasa Inggris kita. Materi bahasa Inggris yang paling komplit, ya kan, mulai dari paling basic sampai yang advance. Pada video kali ini, Josin akan melanjutkan penjelasan terkaitan dengan relative clause, di mana relative clause ini hanyalah kata sifat tapi bentuknya klausa gitu. Contohnya kalau misal Josin kasih ilustrasi di awal, oke, apel itu busuk gitu. Ya, apel itu busuk atau apel busuk gitu. Nah, kata busuk itu adalah adjektif, kata sifat yang menyifati apel. Oke, tapi kalau misal Josin mau kasih apel yang saya beli, nah, apel yang saya beli, nah kata yang saya beli itu adalah relative clause. Oke, jadi fokusnya di situ. Dan pada video kali ini kita akan jelaskan relative clause sebagai fungsinya dalam ekspresi sebagai tambahan informasi dengan kata depan. Seperti apa? Josin akan jelaskan. Make sure that you guys watch this video till the end. Oke? Let's go. Alright. Kita akan mulai dari yang pertama. Preposition atau kata depan yang ditambahkan dengan whom or which. Oke. Contohnya begini. Kamu bisa menggunakan kata depan sebelum whom. Whom itu adalah konektor yang kita pakai untuk menjelaskan orang. Nah, fungsinya di sini ketika benda yang kita jelaskan itu dalam relative clause-nya berlaku sebagai objek. Dan which untuk kata benda. Contohnya, Mr. Amir, to whom I spoke at the meeting, is very interested in our proposal. Mr. Amir, Pak Amir, yang saya ajak ngobrol di rapat, is very interested in our proposal. Sangat tertarik pada pengajuan kita. Kalau kamu mau perhatikan di sini, di dalam relative clause-nya ada kata to whom. Artinya apa? Ini tidak berarti apa-apa. To-nya ini hanya sebagai pengganti atau penjelas ya dari gabungan spoke. Biasanya I speak to Mr. Amir at the meeting. Awal mulanya seperti itu. I spoke to Mr. Amir at the meeting. Nah, maka karena kata kerjanya adalah spoke, kemudian diikuti oleh preposition sebelum pada objeknya, maka kita ikutkan juga prepositionnya agar diganti konektor. Mr. Amir, to whom I spoke at the meeting, is very interested in our proposal. The second part, fortunately, we had a map. Untungnya, kita punya peta, without which we would have got lost. Without which we would have got lost. Oke, tanpanya kita akan tersesat. Oke, jadi sebenarnya ini bermula dari kata apa? We would have get lost without a map. Gitu. Oke. Kemudian, kamu bisa menyisipkan kata depan di akhir relative clause. Itu boleh. Ini lebih mudah sebenarnya. Biasanya ini dianggap informal. Biasanya kita merujuk pada orang dengan menggunakan konektor who dan bukan whom. Contohnya, this is my friend from Australia. Ini adalah temanku dari Australia, who I was telling you about. Yang mana aku pernah ceritakan ke kamu, gitu. Jadi about-nya ini tidak diartikan karena about ini sudah bergabung dengan tell sebenarnya. Kalimat awalnya adalah I was telling you about Australia. Seperti itu. Oke. Kemudian, yesterday we visited the National Museum. Kemarin kita mengunjungi Museum Nasional, which I'd never been to before. Yang mana aku tidak pernah pergi ke sana. To-nya kembali ke National Museum dan kita ganti which. Yesterday we visited the National Museum, which I'd never been to before. Oke. Kemudian kita juga bisa gunakan preposition yang lain seperti all of, kemudian most of, ya kan? Dengan tambahan whom atau which. Contohnya kita pakai di sini. Maryam has two brothers.
Jadi Maryam punya 2 saudara laki-laki. All of them are married. Dua-duanya menikah. Ini 2 kalimat. Ya, Maryam memiliki 2 saudara laki-laki, titik, keduanya menikah. Kita bisa ganti dengan mengubah kalimat kedua menjadi relative clause. Okay. Maryam has 2 brothers, all of whom are married. Ya, keduanya sudah menikah. Oke. Atau kalau misal kita artikan dalam bahasa Indonesia, Maryam memiliki 2 saudara laki-laki yang keduanya menikah, gitu. Oke. Kemudian contoh yang kedua, they asked me a lot of questions. Kalimat keduanya, I couldn't answer most of them. Jadi them ini merujuk pada questions. Jadi mereka menanyaku banyak sekali pertanyaan dan aku tidak bisa menjawab kebanyakan pertanyaan mereka. Misal kalimat kedua ini kita ubah ke dalam bentuk relative clause, maka them ini kita ganti menjadi which, tapi kita taruh di depan. They asked me a lot of questions, most of which I couldn't answer. Jadi mereka menanyaku banyak pertanyaan yang mana kebanyakan aku nggak bisa jawab, gitu. Itu adalah arti dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini clear bahwa ternyata dalam written English itu banyak ekspresi yang bisa kita eksplorasi. Dengan ini diharapkan kalian memahaminya. Oke, untuk catatannya ya, ekspresi ini berlaku juga untuk determiner yang lain. Determiner seperti apa? Misal, none of, tidak ada dari semua itu. Neither of, tidak ada dari keduanya. Any of, either of, some of, many of, much of, a few of, both of, half of, each, one of, two of, dan yang lain-lain. Jadi determiner ini sangat bisa kemudian untuk kita pakai sebagai pengiring dari relative clause. Di sini kita akan berikan contoh lebih banyak. Seperti apa nih Kak? Oke, kita lihat. Sonep tried on 3 jackets. Sonep mencoba 3 jaket. None of which fitted him. Yang mana tidak ada dari 3 jaket ini yang pas buat dia. Gitu. Contoh yang kedua, 2 men, neither of whom I had seen before, came into the office. 2 laki-laki yang dari 2 itu tidak ada satupun yang pernah aku lihat sebelumnya datang ke kantor. Kemudian, they've got 3 cars. Mereka punya 3 mobil, yang mana 2 of which they rarely use. 2 dari ketiga itu jarang mereka gunakan. Susan has a lot of friends. Susan punya banyak sekali teman, yang mana many of whom she was at school with. Kebanyakan dari mereka, yang banyak dari mereka itu satu sekolah dengan dia. Oke? Mungkin dalam bahasa Indonesia ini agak sedikit beribet, tetapi dalam bahasa Inggris, terutama untuk level intermediate, ekspresi ini akan sangat-sangat membantu terutama dalam memahami bahasa Inggris formal written English. Oke? Nah, ini adalah penjelasan yang bisa Justin berikan berkaitan dengan relative clause, terutama sebagai fungsinya dalam memberikan tambahan informasi. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya unek-unek, silakan aja kalian drop down on the comments box below. Dan apabila kalian mungkin punya pendapat atau pengalaman kalian tentang belajar bahasa Inggris, silakan aja kalian taruh di kolom komentar. Dan kita akan berusaha untuk mencoba menjawabnya. Oke, mungkin itu saja dan kita akan ketemu lagi di video yang lain. See ya, international and sociable people. Bye then, dadah!